Ministry itu bukan karir. Ministry itu respon hati. Kita juga kalau mau melayani ya, misalnya tahun ini aku enggak mau jadi jemaat yang pasif, kita harus punya resolusi. Tahun ini beda dengan 2024, selama ini aku hanya memanasi kursi. Tapi tahun ini di 2025 aku mau menjadi jemaat yang aktif. Aku rencana untuk nanti bulan Januari ini ketika dibuka Servolution, aku mau mendaftar. Apa yang jadi requirement atau persyaratan, itu aku akan ikuti karena aku tahu bahwa itu bukan persyaratan, itu ada perlengkapan. Aku harus CG itu supaya hidupku itu teratur, digembalakan. Saya harus MSJ, My Spiritual Journey, ada kelas-kelasnya itu supaya saya itu tahu doktrin-doktrin dasar, supaya saya itu tidak seperti orang yang nggak punya kebenaran. Nah, tapi nanti waktu kita jalankan pelayanan, ada banyak hal-hal terjadi yang datangnya dari Tuhan, yang Anda tidak sangka. Kita tidak pernah sangka ternyata beberapa cerita, orang pelayanan malah justru nanti ketemu jodohnya. Sedangkan kalau cuma datang dan pergi, lalu pulang, datang gereja, pulang gereja, tidak ketemu siapa-siapa, tidak terkonekkan. Tuhan itu ingin terjadi yang namanya interaksi. Meskipun datang ke gereja bukan untuk cari rekan bisnis, tapi nanti di situ kita dapat rekan dan kawan. Ada banyak berkat yang Tuhan buka, baru setelah Anda cemplungkan diri, setelah Anda terlibat. Dan sebelum itu, Anda tidak akan melihat dimensi itu dalam hidup. God honors orang-orang melayani tanpa pamrih. Dan saya yakin bukan honornya itu dengan cara gitu-gituan, dengan show-show, dengan yang ditunjukkan. Tetapi saya yakin dalam kehidupannya. Pasti ada penyertaan yang tidak disamakan dengan orang-orang yang tidak berbuat apa-apa untuk kerajaan Allah. There will be a great difference. Meskipun kita sama-sama punya masalah. Saya pelayanan juga gak kurang-kurang, saya juga punya masalah. Tapi penyertaan Allah saya yakin dan tidak perlu lagi saya buktikan, sudah terbukti, pasti beda. Saya dorong Anda untuk punya hati melayani. Kalau ada kesadaran, pasti ada kegerakan. Pasti itu tidak usah diminta. Tidak ada gimmick, tidak ada trik. Saya tidak akan paksa-paksa orang. Kalau tidak mau ya saya tidak bisa memaksamu. Tapi kalau Anda menyadari bahwa berkat melayani itu ada. Dan pasti Anda akan mengklaimnya. Tetapi kita nggak perlu sempurna baru kita itu bisa pelayanan. Justru pelayanan itu akan menyempurnakan kita. Ministry itu akan membuat kita makin sempurna, makin indah. Salah kalau kita pikir kita harus sempurna dulu, baru kita bisa melayani. Nggak bisa, karena pelayanan itu menyembuhkan. Ministry heals, you know. Salah satu fungsi ministry adalah to heal the minister. Untuk menyembuhkan yang melayani. Saya itu beruntung loh bisa melayani. Karena dalam pelayanan itu ada berkat untuk saya yang saya tidak minta. Ada berkat yang saya tidak bisa cari dan saya tidak usah usahakan. Orang dunia bilang hoki, bukan, itu perkenanan Allah. Perkenanan Allah akibat pelayanan. Because of ministry. Makanya jangan cabut keluar dari sebuah perjanjian pelayanan. Karena itu nanti yang rugi. Bukan ministry itu. Sebab ketika kita keluar, kursi itu akan segera diisi. Tetapi kitanya yang kehilangan sesuatu. Orang yang datang melayani, justru bunuh Goliat. Orang yang pergi perang untuk membuktikan diri supaya demi dapat promosi Eliab, Syamah, Abinadab, malah gigit jari, tidak bisa bunuh siapa-siapa. Daud ini seperti siapa? Seperti siapa? Seperti Yesus. Yesus datang ke dunia. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Naik ke Kalvari, ditertawakan semua orang Farisi, katanya anak Allah, siapa sangka? Justru dengan jalan bawah melayani, memberi diri kepada orang lain, memberi diri kepada Bapa terlebih dahulu. Yesus hancurkan kepala setan dan mengubahkan dunia. Saya dorong Anda di tahun ini, jangan abaikan kesempatan untuk bisa melayani. Di dalam gereja bermula di sini, kalau Anda memperoleh kesempatan, ambil itu. Sebab sekali lagi ada berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika kita melayani, yang Tuhan tidak berikan ketika kita tidak memberi diri. Saya percaya di tahun berkat internasional ini, lupakan internasionalnya dulu, berkat hidupmu akan bergantung how you serve other people. Bagaimana Anda melayani orang lain. Saya berdoa supaya semua jemaat kita aktif dalam rumah Tuhan. Tidak ada jemaat yang menganggur, tidak ada jemaat yang hanya memanaskan kursi, tetapi jemaat yang sungguh-sungguh memberi diri untuk bisa menjadi berkat bagi sesamanya
dimulai dengan formal ministry, pelayanan yang formal di dalam gereja. Kita seperti tubuh Kristus, seperti jala yang besar, kita mau sama-sama mengenapi visi Tuhan atas gereja ini. Saya dorong Anda semuanya, cari sebuah pelayanan di mana Anda bisa salurkan talenta Anda, bergembiralah bisa melayani Tuhan di sana. God bless you, Jesus loves you.